Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai sahabat PABKT TV, senang sekali saya Febri Aziz kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Dan seperti biasa, kita akan membahas hal-hal terkait kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi atau Pengadilan Agama secara umum. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Bukit Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian, baik yang diajukan oleh suami atau yang disebut dengan cerai talak, ataupun yang diajukan oleh istri yang dikenal dengan cerai gugat. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun memang kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ada suatu keadaan tertentu yang membuat putusnya hubungan perkawinan. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana yang telah kita bahas dalam program Ngopi sebelumnya, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Nah, apabila terjadi perceraian, pihak yang biasanya merasakan dampak yang terbesar itu adalah perempuan atau istri dan juga anak-anak. Saat ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Program Ngopi kita kali ini memiliki judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Dan seperti biasa, dalam program Ngopi kita menghadirkan narasumber yang kompeten untuk menjelaskan mengenai tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Langsung kita sapa saja narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Bapak Firdaus SHIMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Dan nggak lengkap rasanya kalau kita membahas perempuan, tapi kita tidak menghadirkan sosok perempuan. Makanya dalam program Ngopi kali ini kita juga menghadirkan Hakim Perempuan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yaitu Dr. Randa Mazliaton. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Bapak dan Ibu kita membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian ya Pak Ibu ya. Dan nggak afdol kalau kita nggak menghidangkan kopi juga dalam program Ngopi kali ini. Kalau gitu kita akan hidangkan kopi untuk Bapak dan Ibu. Mau diminum dulu atau kita langsung bahas topik kita pagi hari ini Bapak Ibu? Kita lanjut aja. Lanjut saja ya, nanti ngopinya sambil berjalan ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama untuk Bapak Ketua dulu. Nah, agar hak-hak perempuan atau istri pasca perceraian dengan suaminya itu terlindungi secara hukum, nah istri ini punya hak-hak apa saja Pak? Baik, terima kasih ya Ji. Benar memang ketika sebuah rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan berakhir dengan perceraian ya. Undang-undang telah memberikan jaminan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Kita lihat misalnya di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Di pasal 41 huruf C misalnya disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Nah, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam misalnya, di pasal 149 juga dijelaskan, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib pertama memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang ataupun benda, kecuali istri tersebut qabla dukhul. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah. Ini biasanya kita kenal dengan istilah nafkah iddah ya. Kemudian melunasi mahar yang masih terhutang. Kemudian memberikan biaya hadonah untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Kemudian juga kita lihat ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017. Ini tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian juga ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Ini tentang pemberlakuan rumusan hasil kapan Kamar Agama tahun 2018. Kemudian juga ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Juga berbicara tentang hal yang sama. Nah, ketentuan-ketentuan itu menjamin hak-hak istri pasca perceraian ya.
dapat kita simpulkan di antaranya. Pertama, istri berhak mendapatkan mut'ah yang kita kenal dengan istilah uang hiburan. Baik itu berbentuk uang maupun berbentuk benda sebagai penghibur ya bagi istri yang diceraikan. Nah, ini juga kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 241. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada istri-istri yang ditalak hendaknya diberikan mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian istri juga berhak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah. Maskan artinya tempat tinggal, kemudian kiswah adalah pakaian. Ini berhak didapatkan oleh istri selama masa iddah, yang kita kenal dengan istilah nafkah iddah. Kemudian juga melunasi mahar yang terhutang. Kemudian memberikan biaya hadonah untuk anak-anaknya. Dan terkait yang Bapak sampaikan tadi Pak, hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya, ini bagaimana cara istri untuk mendapatkannya Pak? Karena mungkin kita mengetahui bahwa kita sudah tahu nih bahwa istri itu memiliki hak-hak seperti yang disebutkan tadi. Tapi bagaimana cara mendapatkannya Pak? Begini ya, hak-hak istri itu dijamin oleh undang-undang. Itu kapan dia bisa mendapatkannya? Tentu diajukan pada saat di jawaban di sidang ya, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Atau disebut dengan istilah gugatan balik atau rekompensi ya. Atau nanti bisa juga dibahas di proses mediasi. Oleh karenanya istri ketika dipanggil untuk hadir di pengadilan ketika suami mengajukan cerai, ya hadir, tuntut hak-hak kita di persidangan. Nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, apabila nanti Bapak Ibu kurang tahu apa sih hak-hak saya, nanti juga akan dibantu di bagian petugas informasi untuk menjelaskannya kepada Ibu. Pada masyarakat yang ingin mengetahui, jadi nggak usah bingung. Kalau seandainya Anda ingin tahu, sudah menyaksikan video ngopi kita ini tapi masih agak bingung, bisa langsung bertanya ke petugas informasi kita ya Pak ya. Nah, kita lanjut Pak, mungkin ke Bu Atun kali ini. Nah, bagaimana Bu, menurut seharusnya apabila istri yang menggugat suaminya atau cerai gugat, apakah istri ini juga berhak menuntut hak-hak yang disampaikan tadi kepada suaminya Bu? Benar Aji, bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian tentu bisa untuk menuntut hak-haknya. Itu kita merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Maka dalam perkara cerai gugat pun ya istri dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusus ya atau tidak mendurhakai suami. Namun ya apabila perceraian terjadi justru karena terbukti istri yang nusus ya seperti umpamanya istrinya berselingkuh, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau istri melawan suami, maka tentu saja hal-hal tersebut bisa menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan sebagainya. Caranya bagaimana? Gitu, untuk mengajukan tuntutan itu ya, yaitu bisa pada saat mengajukan gugatannya, istri dalam gugatannya bisa sekaligus menuntut hak-haknya bersamaan dengan gugatan perceraian tersebut. Begitu. Berarti maupun cerai gugat atau cerai talak semuanya memiliki hak yang sama apabila istrinya tidak melakukan hal yang membatalkan hak tersebut gitu ya Bu ya. Nah Pak, dari regulasi yang sudah kita bahas tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, untuk Pengadilan Agama Bukit Tinggi sendiri nih Pak, bagaimana prakteknya Pak? Kita di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini sejak keluarnya surat edaran yang mengakomodir hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini aja ya, sudah kita informasikan ya, kita sosialisasikan, baik itu melalui media-media milik kantor, website misalnya, atau media sosial yang lain. Termasuk juga ketika kita diundang sebagai pemateri ya, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat karena kita juga ada MOU dengan Pemko ya. Kemudian termasuk juga nanti di petugas PTSP. Ketika pihak datang, lalu itu informasi itu akan kita berikan. Ketika suami mengajukan inilah kewajiban Bapak ketika mengajukan perkara. Kemudian istri juga, ini hak-hak ibu sebagai isi yang diceraikan. Atau termasuk nanti ketika dia mengajukan gugatan perceraian yang sekaligus apa yang disampaikan Bu Atun tadi ya, menggugat juga hak-hak dia. Tidak hanya sampai di situ aja, kemudian juga di persidangan nanti akan diingatkan oleh majelis. Ini hak-hak istri, seperti itu. Kemudian juga di proses mediasi juga kita selalu mendorong bagaimana hal-hal
terkait hak-hak perempuan dan anak ini dibahas secara mendalam begitu. Ketika nanti ada kesepakatan di ruang mediasi, maka itu nanti akan diperkuat dengan putusan majelis, dan itu tentu akan mempunyai nilai eksekusi begitu. Tapi dalam pelaksanaannya biasanya efektif nggak sih Pak? Alhamdulillah selama ini kita efektif ya. Sudah banyak perkara cerai gugat yang sekaligus juga menggugat hak-hak istri yang dikabulkan oleh majelis ya. Banyak perkara pada saat ini mediasi yang disepakati oleh mediator dengan pihak ketika proses mediasi berlangsung terkait hak-hak istri dan anak. Ataupun di persidangan ya, gugatan rekompensi ya, gugatan balik tentang hak-hak istri dan anak ini juga yang sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Kewajiban itu mesti harus ditunaikan nanti ketika sudah dituangkan dalam putusan sebelum pelaksanaan ikrar talak. Misalnya ada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, khusus nafkah idah, mun'ah, nafkah madiyah atau masa lalu ya, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak. Artinya bahwa ikrar talak tidak akan dilaksanakan apabila kewajiban belum dibayar, kecuali istri meredai atau merelakan ya. Kemudian ya, meskipun ada 1-2 perkara yang tidak ditunaikan oleh suami aja, mungkin saja karena suami menganggap kewajiban yang harus dibayar itu terlalu besar sehingga tidak sanggup membayarnya, atau ada faktor lain misalnya sehingga lebih memilih tidak datang misalnya pada saat sidang ikrar talak. Tentu hal ini sangat merugikan pihak istri. Nah, dalam kondisi ini aturan mengatur bahwa suami diberi waktu selama 6 bulan ke depan sejak penetapan sidang ikrar talak untuk memenuhi kewajibannya tersebut, kemudian melaporkannya ke pengadilan. Tetapi manakala suami tidak datang melapor selama 6 bulan, maka hak-hak suami untuk mengikrarkan talaknya menjadi gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Dan ini aturan ini bisa kita lihat di ketentuan pasal 131 ayat 4 kompilasi hukum Islam ya. Kemudian di pasal 70 ayat 6 ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 89 juga menjelaskan tentang itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan mungkin kita bisa menikmati kopi yang sudah dihidangkan dulu Pak. Silakan Pak, Bu. Dan sahabat PABKT TV, sembari narasumber kita menikmati kopi, Aji mau mengingatkan bahwa Anda bisa lebih dekat lagi dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi melalui media sosial kita, yaitu ada TikTok, Twitter, dan Instagram di @PA-Bukittinggi. Kemudian Telegram kita PA_Bukit Tinggi dan Facebook kita PA_Bukittinggi.bkt. Di sana Anda bisa mengetahui update dan mengenai kegiatan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ataupun bisa berinteraksi dengan admin media sosial kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari sekian banyaknya perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini, sebenarnya mana yang lebih banyak mengajukan hak-haknya atau bagaimana Pak? Ya Haji, memang dari data-data yang kita miliki ya, lebih banyak yang tidak mengajukan ya, ketimbang dari yang mengajukan. Barangkali hal ini karena faktor bisa saja karena tidak mengetahui apa sih hak-hak dia. Atau tidak mau ribet misalnya, karena yang penting cerai aja sudah syukur. Atau sudah ada kesepakatan-kesepakatan misalnya di luar persidangan dengan pihak keluarga. Atau karena suami tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Karena khawatir nanti ketika rukun pun juga tidak dinafkahi. Apalagi nanti setelah digugat. Seperti itu pertimbangannya. Baik Pak. Nah sekarang kita ke Bu Atun nih Bu. Ini kan banyak mungkin informasi yang beredar di masyarakat bahwa kalau PNS, TNI atau Polri itu lebih sulit untuk bercerai. Nah sebenarnya ada aturan khususkah yang berlaku terkait pemberian nafkah untuk mantan istri bagi PNS, TNI atau Polri ini Bu? Baik Haji ya, benar sekali ya. Untuk bagi suami yang berstatus sebagai PNS ada aturan khusus yang berlaku ya, kita merujuk kepada pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Ya, di sana menentukan di mana apabila perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Ya, dengan ketentuan ya besarannya itu adalah 1/3 untuk
pegawai negeri sipil pria tersebut, ya, kemudian sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Ya. Namun apabila pasangan itu tidak mempunyai anak, gitu ya, maka bagian dari gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria tersebut kepada istrinya atau kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya. Ya. Namun sampai kapan, ya, sampai kapan bekas istri itu menerima hak tersebut? Ya, sampai bekas istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki atau pria yang lain, gitu. Oke, jadi pembagian tersebut bisa saja dituangkan langsung ketika keluarnya surat izin, ya, dari atasan PNS tersebut, gitu. Izin tersebut izin untuk bercerai, gitu maksudnya. Atau apabila belum dicantumkan di dalam surat izin tersebut, ya, maka istri dapat mengajukan tuntutannya pada saat persidangan, yang mana nantinya setelah diputus oleh majelis hakim, maka pelaksanaan berikutnya adalah melalui instansi yang bersangkutan, sesuai bagaimana teknis yang dilakukan oleh instansi tersebut untuk pemotongan gajinya tersebut. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua, Pak? Makanya Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, juga sudah mendorong, ya, bagaimana Pengadilan Agama ini bisa melakukan MOU dengan berbagai instansi, ya, agar pelaksanaan yang seperti ini lebih efektif, ya, demi memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, sehingga instansi-instansi tempat dia bekerja juga membantu untuk proses pemotongan gaji misalnya bagi pegawainya yang bercerai. Gitu. Nah, kalau dari tadi kan kita lebih banyak membahas terkait istri ini, Pak, Bu. Mungkin anak juga adalah pihak yang merasakan dampak apabila orang tua mereka bercerai. Nah, apabila orang tua mereka bercerai, apakah hak asuh anak ini secara hukum mutlak jatuh ke ibunya atau juga bisa jatuh ke ayahnya sebenarnya, Pak? Baik, ya. Nah, dalam hak asuh anak ini biasanya yang pertama harus dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik si anak, the best interest of a child. Bagaimana agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, ya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekuasaan dan terhindar dari diskriminasi, agar anak menjadi berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Ini kita lihat ketentuan juga setelah di aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian kita lihat ketentuan pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam misalnya. Di situ disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum memayyiz, ya, yang belum berumur 12 tahun, itu adalah hak ibunya. Dan pemeliharaan anak yang sudah memayyiz, artinya sudah lebih dari 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Nah, biasanya yang lebih dekat secara psikologis, yang lebih cekatan mengurus anak itu ya ibu aja, ya. Apalagi menurut adat Minangkabau, anak itu biasanya ya sama ibu, sedangkan ayah biasanya lebih sibuk pergi mencari nafkah, ya. Namun apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang justru yang lebih bisa menjamin perkembangan terbaik untuk anak, di sisi lain ada hal-hal yang membuktikan kondisi atau keadaan ibu yang membuat keyakinan akan mengganggu perkembangan si anak, maka bisa saja hak asuh anak itu jatuh ke tangan si ayah. Begitu. Nah, sekarang mungkin Aji mau bertanya ke Bu Atun, Bu. Mungkin realita yang ada di masyarakat, sering orang tua bercerai itu yang memegang hak asuhnya atau hadanah nih terhadap anak, namun di lain sisi mereka menghalangi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, hal ini bagaimana, Bu? Begini Aji, ya memang seperti apa yang disampaikan tadi, memang realitanya ada seperti itu. Jadi kalau sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, dia menganggap dia menguasai anak tersebut. Ya, namun perlu kita sampaikan, ya, bahwa ya, pengertian atau yang dimaksud dengan hak asuh itu sebenarnya adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, ya, tanpa harus mengurangi hak pihak lain yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, ya. Dan anak juga, ya, anak-anak itu juga mempunyai hak, ya, untuk mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak, baik itu dari ibunya maupun dari ayahnya. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan tadi,
maka Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diatur bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak atau hadonah ya harus mencantumkan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Ya, makanya dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mesti ya memuat pertimbangan bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabulan hak asuh yang telah ditetapkan tadi. Begitu aja. Artinya memang pengadilan berusaha seadil-adilnya untuk memberikan hak kedua belah pihak gitu ya Bu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah disinggung juga terkait dengan PNS yang bercerai. Nah, sebenarnya ada nggak sih aturan khusus dalam pemberian nafkah anaknya bagi PNS yang bercerai ini, Pak? Betul Ji. Sama dengan ketentuan nafkah bagi mantan istri ya, merujuk kepada ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 83 ya, dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 90 ya. Anak akan mendapatkan haknya sepertiga dari gajinya. Dan itu harus dinyatakan dalam amar putusan secara deklaratif yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Manakala belum tercantum dalam surat izin ya dari atasan sebagaimana disampaikan oleh Bu Atun tadi, maka istri juga dapat mengajukan gugatan nafkah anak ketika hadir di persidangan. Seperti itu. Aturan khusus misalnya ketika seorang yang bercerai itu pihaknya anggota Polri, juga merujuk kepada ketentuan Perkapolri ya nomor 9 tahun 2010. Juga di situ disebutkan sepertiga dari gaji. Kemudian kalau anggota TNI misalnya juga atau pegawai dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan, maka rujukannya adalah Permenhan nomor 31 tahun 2017. Itu J. Mungkin Bu Atun ada tambahan? Oke, baik, disampaikan itu sedangkan ya dalam hal ayahnya bukan seorang pegawai negeri sipil, ya mungkin dia bekerja swasta sebagai pedagang atau petani, ya, maka biasanya hakim dalam menentukan besaran nafkah anak yang mesti ditanggung ayah itu harus sesuai dengannya sebagaimana yang telah diatur ya dan oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 angka 1 huruf B. Di sana disebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan ya dengan menggali fakta sebesar apa kemampuan suami serta kebutuhan dasar hidup istri atau anak. Artinya memang untuk sahabat PABKT TV dimanapun berada bahwa hak perempuan dan anak pasca perceraian itu memang diupayakan seadil-adilnya dan menjamin hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu pertanyaan terakhir kita, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement atau pernyataan terakhir Bapak. Mungkin dari Ibu Atun dulu atau dari Pak Ketua dulu? Baik, ya Haji ya. Baik, manakala perkawinan harus berakhir dengan perceraian ya, maka undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari perceraian. Itu ya Pak ya. Kalau Ibu Bu? Ya artinya ya negara sudah menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, tetapi tetap harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui lembaga pengadilan. Baik sahabat PABKT TV, demikianlah obrolan kita dengan Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan Hakim Perempuan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam membahas tema ngopi ngobrol pintar Pengadilan Agama Bukit Tinggi kali ini, pelindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kita berharap obrolan kita ini bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan baru bagi para sahabat PABKT TV dalam mendapatkan hak terkait perceraian dan juga hak anaknya pasca perceraian. Dan kembali Aji ingatkan bahwa Anda bisa lebih dekat lagi dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi melalui media sosial Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yaitu di TikTok, Twitter, dan Instagram kita di @PA_Bukittinggi, kemudian Telegram kita di PA_Bukittinggi, dan Facebook kita PA_Bukittinggi.bkt. Baik, demikianlah rangkaian ngopi series kali ini. Kita bertiga pamit. Dan Aji sebagai pemandu acara ini, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Haji.